Jeffrey Bomana geram TPNPB bakar pesawat dan serang warga sipil di Intan Jaya. Melansir dari jurnal Patroli News Intan Jaya, katakan Ketua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, Jeffrey Bomana, akhirnya buka suara atas insiden penembakan terhadap pesawat perintis dari maskapai MAF yang terjadi pada 6 Januari 2021 di distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya. Jeffrey mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas penembakan dan pembakaran pesawat tersebut. Namun Jeffrey juga mengatakan bahwa fakta terjadinya penembakan tersebut telah menyasar warga sipil. Atas nama Kodak 8 Intan Jaya, kami bertanggung jawab, namun sangat disayangkan ketika korban dari aksi penyerangan tersebut adalah warga sipil. Bahkan ada pendeta di dalamnya, ungkapnya. Dia juga menilai bahwa ada informasi yang salah dan keteledoran yang dilakukan oleh kelompoknya. Bahkan menurutnya, kondisi Papua saat ini tidak sedang panas, apalagi sampai dilakukan upaya-upaya penyerangan. Ini bukan tindakan yang benar, terlebih situasi di Papua saat ini cukup tenang. Jangan membuka perang senjata, jangan lupa meluncurkan nama perjuangan Papua, ujarnya. Jeffrey yang diketahui meradang tersebut menganggap upaya penembakan terhadap kelompok warga sipil tersebut bisa mengancam upaya lobby internasional yang sedang dilakukan bersama Lewis Valley. Bagaimana mungkin kita mendapat dukungan dari dunia internasional? Justru hal-hal seperti ini yang menutup harapan tersebut. Yang mereka serang itu warga sipil, bahkan ada pendeta di dalamnya. Bisa-bisa nama perjuangan Papua hanya dicap sebagai upaya cuma-cuma. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya kelompok kriminal bersenjata telah melakukan penyerangan terhadap pesawat MAF yang dipiloti oleh warga negara Amerika Alex Luvercek bersama 2 penumpangnya. Sampai berita ini diturunkan, Alex diketahui masih trauma dan belum bersedia dihubungi. Perang mulut KKB Papua dan OPM sampai ancam bongkar persembunyian kelompok teroris Egyanus Kogoya. Perang mulut kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua dan OPM, Organisasi Papua Merdeka alias OPM, sampai ancam bongkar persembunyian kelompok teroris Egyanus Kogoya. Lantaran tudingan tak berdasar Egyanus Kogoya membuat OPM naik pitam. Ini terjadi di sela ketegangan KKB Papua dan TNI yang tengah berkonflik. Baru-baru ini KKB Papua juga berseru dengan Organisasi Papua Merdeka alias OPM. Keduanya perang mulut sampai ancam bongkar tempat persembunyian. Penyebabnya, lantaran KKB Papua menganggap pekerjaan diplomasi OPM di luar negeri hanyalah akal bulus. KKB Papua khususnya kelompok Egyanus Kogoya, diplomasi yang dilakukan OPM hanya untuk kepentingan sendiri, bukan kemerdekaan Papua. Kondisi ini jelas menggambarkan pecah belahnya perjuangan kemerdekaan Papua. Melansir dari tribunmanado.co.id dengan judul Jubir OPM ancam Panglima KKB Papua, katakan, kau lebih baik diam atau kami bongkar tempat persembunyianmu. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dan Panglima Perang KKB Papua Kodap Endugama, Egyanus Kogoya kini terlibat perang mulut. Sebi Sambom mengangkat suara soal tudingan Panglima Perang Egyanus Kogoya yang menilai pekerjaan diplomasi Papua Merdeka di luar negeri hanya akal bulus. Melihat kondisi ini, KKB Papua tampak telah terpecah belah di tengah usaha memerdekakan tanah Papua dari NKRI. Beredar video Egyanus Kogoya menilai 4 orang diplomasi di luar negeri termasuk Sebi Sambom adalah perjuangan untuk kepentingan diri sendiri. Kami semua sebenarnya terus berjuang untuk Papua Merdeka, kata Sebi Sambom. Sebagai perjuang KKB di luar negeri, kata Sebi Sambom, ia tak pernah berhenti sesaat pun untuk membangun jaringan internasional. Saat ini, kata Sebi Sambom, TPNPB OPM sesungguhnya semakin lemah. TPNPB OPM tak bisa lagi berjuang untuk Papua Merdeka. Pasalnya, lanjut Sebi Sambom, TPNPB OPM telah dikepung dari berbagai penjuru oleh TNI Polri, terorisnya Indonesia. Kau, Egyanus Kogoya, adalah anak kecil yang baru tumbuh dan kaget melihat Papua yang kini mulai merdeka, kata Sebi Sambom. Egyanus ini tak bersekolah sehingga tak mengerti apa itu diplomatik, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, lebih baik Egyanus diam dan berhenti dari tindakanmu yang menyusahkan masyarakat dengan merampok. Kau lebih baik diam, atau kami bongkar semua tempat persembunyianmu, ancam Sebi Sambom dengan nada marah. 4 nama yang dimaksud Egyanus Kogoya sebagai diplomasi yaitu Benny Wenda, Sebi Sambom, Victor Yemu, dan Jeffrey Pagawak.
Sebagai tertuduh, Benny Wenda yang telah memproklamasikan diri sebagai Presiden sementara Papua hingga kini tidak merespon pernyataan Egyanus Kogoya itu. Benny Wenda juga sepertinya tak mampu dijamah oleh personel KKB lainnya, baik di Papua maupun di luar negeri. Panglima TNI diminta bertindak. Melihat aksi KKB Papua semakin mengganas, pengamat kebijakan publik Jerry Masi meminta Panglima TNI segera bertindak. Hal ini mengingat aksi KKB Papua yang semakin masif menyerang pos TNI Polri hingga warga sipil. Sepanjang Januari sampai Maret 2022, tercatat KKB Papua setidaknya telah melakukan 7 tindak pidana dengan 13 orang korbannya tewas. Saya kira harus ada keseriusan dari Panglima TNI. Ingat, Papua juga bagian penting dari Indonesia dan mereka juga menyumbang penerimaan domestik bruto atau PDB untuk negara kita, kata Jerry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan perlu ada pendekatan dan lobby agar situasi dan kondisi di Papua stabil, aman, dan kondusif. Menurutnya, Direktur Political dan Public Policy Studies atau P3S itu, pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap sangat ampuh. Masyarakat Papua, katanya, pada dasarnya adalah orang baik, sehingga upaya pendekatan itu dapat dilakukan lewat para kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi.